Halo guys, Nelson di sini dan kali ini aku ingin memberikan tips and tricks nih bagi kalian tentang iPhone 12 series yang sebentar lagi atau mungkin bagi kalian yang sudah memiliki iPhone 12, ini di sini aku ingin share ke kalian nih untuk fitur-fitur dan juga tips and tricks agar memaksimalkan iPhone 12 series kalian. Sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng dan follow Instagramku @nhtechid. Baik, tak usah lama-lama, langsung aku akan memberikan tips and tricks untuk iPhone 12 series. Baik guys, jadi kali ini aku menggunakan iPhone 12 Pro Max ya. Jadi settingnya hampir sama lah dengan iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, semuanya oke. Yang pertama aku ingin berikan adalah masalah aksesoris. Jadi walaupun iPhone semua 12 line up menggunakan ceramic shield ya, dengan 4 kali lebih kuat, tapi tetap lebih baik menggunakan screen guard. Ini contoh aku menggunakan screen guard ya. Dan untuk screen guard apa yang aku gunakan ada description di bawah. Karena walaupun memang kuat 4 kali lebih kuat untuk masalah pecahnya, tapi untuk masalah berat sama saja. Jadi ini tetap kaca, jadi perlu hati-hati. Dan juga mungkin pinggirannya, karena contoh iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max ini menggunakan stainless steel, agak mudah berat. Jadi menggunakan casingnya at least setidaknya pinggirannya ini tertutup. Jadi lebih aman lah, tidak mudah beset. Lalu yang kedua, untuk masalah setting iOS-nya dulu. Untuk update iOS, jadi pastikan setting general software update kalian iOS yang terakhir ya, iOS 14.3. Ini sangat penting bagi kalian yang baru dapat iPhone kalian. Langsunglah update ke iOS 14.3 agar mendapatkan fitur terakhir dan juga untuk bug yang hilang di sebelum-sebelumnya. Lanjut adalah masalah reachability. Jadi untuk reachability ini agar memudahkan kita saat menggunakan iPhone yang ukurannya besar. Kalau misalnya tanganku kan besar, oke lah. Tapi untuk tangan yang kecil agak susah. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah dengan setting, lalu masuk ke accessibility, lalu masuk touch, dan di sini ada reachability. Nah, reachability ini dinyalakan karena saat kalian contoh mau klik fotos dengan tangan kalian kecil, apalagi dengan satu tangan, kalian langsung tinggal pencet bawah aja, nanti akan naik, jadi kalian bisa pencet. Nah, aku ulangi lagi ya. Jadi yang bawah, slide ke bawah, nah kalian bisa pencet atau menggunakan control center, semuanya bisa. Lanjut untuk masalah gestures, jadi bagi kalian yang sebelumnya belum menggunakan iPhone X ke atas, mungkin akan sedikit bingung ya. Jadi untuk home screen dari bawah ke atas saja, contoh misalnya aku buka Twitter, tinggal bawa ke atas, lalu misalnya slide to different page, langsung saja geser satu persatu, seperti ini. Lalu kalau misalnya kalian mau buka pindah juga, selain slide seperti itu juga bisa agak naik ke kananin, agak naik kiriin, seperti itu ya. Jadi sama untuk misalnya pindah-pindah ke aplikasi. Lalu untuk masalah matikan handphone, jadi perlu klik volume atas plus power button. Nah, nanti ini baru kalian bisa slide to power off. Karena kalau misalnya power button aja akan memberikan Siri turn on ya. Jadi bukan masalah untuk mematikan handphonenya. Lanjut, ini adalah fitur backtap yang ada di iOS 14 dan menurutku sangat baik ya. Jadi ini bagi kalian contohnya suka dengan screenshot, itu lebih mudah menggunakan backtap ini. Jadi masuk di setting, lalu masuk accessibility, touch. Nah, di sini ada backtap. Nah, biasanya sih aku di triple tap ya, karena double tap kadang kepencet-pencet. Jadi triple tap kalian bisa pilih, ini ada semua. Tinggal aja pilih, misalnya contoh aku biasanya screenshot. Jadi misalnya buka seperti ini, lalu tap 3 kali. Nah, nanti langsung ada screenshot, kalian bisa save. Jadi lebih mudah lah untuk menambahkan daripada kalian klik. Kalau screenshot kan dari volume atas ke power button sekali, ini juga screenshot. Nah, itu terserah dari kalian, lebih mudah yang mana. Lanjut untuk masalah kamera hardware. Jadi memang kamera hardware di sini adalah untuk iPhone 12 Pro Max ini dengan wide, ultra wide, dan telephoto dan juga LiDAR. Memang untuk Pro Max cahayanya yang masuk lebih oke, lebih besar karena sensornya lebih besar. Untuk contoh ini di sini iPhone 12 mini. Untuk 12 mini memang hanya 2 sama dengan iPhone 12 dengan primary dan juga ultra wide. Ini sudah sangat oke. Nah, di sini yang aku ingin berikan masalah setting untuk beberapa fitur yang perlu kalian ketahui. Yang pertama untuk mirror front camera. Jadi kamera kalian biasanya kan kalau kalian misalnya foto itu kan mirror ya hasilnya atau kebalik. Nah biasanya kita bisa sekarang nggak usah kebalik, jadi sama seperti kalian menggunakan Instagram untuk selfie. Nah caranya gimana? Masuk ke kamera. Jadi kalian cari kamera, masuk ke dalam kamera. Nah di sini ada mirror front camera. Kalau dinyalakan nanti mirror front kameranya tidak akan seperti yang biasa kita lakukan di selfie. Contoh ya, misalnya ini, sekarang aku masuk kamera. Nah ini kan tanganku yang kanan ya, seperti ini. Nah kalau misalnya mirror, hasilnya sama seperti yang di
hasil di sini. Jadi sama seperti yang di Instagram. Kalau misalnya nggak mau tetap tidak mirror ya, seperti biasa, tinggal kalian matikan aja di mirror front kamera. Lanjut, ini view outside the frame. Jadi sama di setting kamera untuk view outside the frame ini. Nah, kadang kan kalian misalnya contoh ngambil yang wide kamera. Nah, kalau misalnya di sini wide, itu kan yang bagian atas dan bawah kadang bisa kalian lihat bayangan nih nyala. Jadi kadang orang bingung itu keambil atau enggak. Nah, sebaiknya kalau menurutku sih dimatikan, jadi disesuaikan. Kalau misalnya itu mati, misalnya 0,5 ya 0,5, satu kali atasnya dan bawahnya tidak terlihat. Jadi orang yang mengambil foto tidak bingung. Lalu untuk fitur misalnya kalian dengar dengan diffusion. Diffusion ini nanti otomatis, jadi sekarang sudah semua lensa tidak masalah. Kalian ambil foto kapanpun, nanti akan memberikan foto yang tajam dengan diffusion yang diberikan oleh Apple. Lanjut untuk masalah live photo. Jadi live photo kalian bisa lihat di atas sini, atas kanan ya. Ini live photo, ketika kalian nyalakan matikan, ini misalnya nyala 1,5 detik sebelum dan 1,5 detik sesudah. Contoh, misalnya aku ambil gini, foto. Nah, nanti di sini ini kan goyang. Kalian bisa tahan, nanti ada efeknya. Nah, ketika itu kalian bisa pilih seperti yang ada di Instagram. Misalnya di bawah ada live, loop, bounce. Ini tergantung dari kalian mau yang mana, tinggal kalian klik. Nah, kalian bisa klik di atas seperti ini. Oke, lanjut untuk masalah blitz. Jadi ketika kalian ngambil foto, ini langsung kalian perlu slide dari bawah ke atas. Di sini ada ada flash, lalu ada live. Di sini tidak ada night mode karena memang keadaannya tidak gelap. Kalau misalnya dalam keadaan gelap, nanti akan keluar night mode di bagian atas. Nanti di sini ada bagian night mode. Nah, kalian bisa sesuaikan di sini. Nah, untuk tips ini blitz-nya kalau kalian nyalain dari atas ini antara off atau kalian auto. Jadi tidak bisa memaksakan untuk blitz nyala. Kalau misalnya mau benar-benar nyala, kalian harus masuk di setting yang bawah. Jadi slide ke atas, aku ulangi ya. Lalu blitz, nah kalian harus turn on. Ini baru benar-benar blitz-nya akan nyala kapanpun kalian mau. Aku kasih contoh sedikit untuk masalah night mode. Misalnya dalam keadaan gelap, nah ini di atas kiri kan ada terlihat ya. Nah, kalau misalnya atas kiri terlihat ini, atau kalian bisa klik di sini, atau kalian langsung slide dari bawah, ini ada untuk masalah night mode. Nah, kalian bisa sesuaikan antara auto, nah ini auto nanti sesuai berapa detik, atau mati, itu sesuaikan di sini ya. Jadi di bawah kalian mau matikan night mode-nya juga bisa. Jadi tergantung, kalau misalnya dari atas kan agak bingung, jadi kalian slide ke atas, nah dilihat di sini, ini adalah icon untuk masalah night mode. Lanjut untuk masalah ProRAW. Jadi ProRAW ini diperkenalkan di iOS 14.3, tapi eksklusif untuk iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max. Jadi masuknya sama di settings, lalu masuk ke kamera. Jadi untuk masuk di dalam kamera nanti akan ada format di sini. Di dalam formatnya ini ada masalah Apple ProRAW. Nah, ini bisa kalian nyalakan untuk dapat memfoto 12 bit RAW foto dari Apple. Nah, kalau misalnya sudah nyala, itu juga bisa dimatikan langsung di dalam kameranya. Jadi seperti di sini, ini RAW-nya mati. Kalau misalnya nyala, kalian tinggal nyalain aja. Tapi untuk tipsku, tidak perlu kalau misalnya kalian hanya sosial media dan jarang untuk editing foto, tidak usah RAW foto. Karena itu memberikan 25 MB ya untuk satu foto, sangat besar. Jadi lebih baik dimatikan kalau misalnya kalian jarang untuk edit foto. Tapi kalau untuk edit foto, nah bisalah kalian menggunakan ProRAW itu dan gunakan edit foto seperti Lightroom dan beberapa aplikasi lainnya akan memberikan jauh lebih bagus. Sekarang untuk masalah video, jadi video ini HDR video ya sekarang, Dolby Vision. Nah, masuknya sama, dari setting, lalu masuk ke kamera. Karena tidak semua handphone, sekarang masih aplikasi pun, itu tidak support 100% dengan HDR. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau, lebih baik kalian saat record video, ini HDR videonya kalian matikan. Jadi seperti biasa, SDR atau dengan 8 bit yang biasa. Kalau misalnya kalian mau share contoh ke teman yang menggunakan Android, itu lebih baik dimatikan. Tapi kalau misalnya kalian nanti mau benar-benar bagus hasil videonya, tinggal kalian nyalakan aja HDR videonya. Seperti itu. Jadi akan memberikan 10 bit Dolby Vision, dan misalnya kalian mau upload di beberapa aplikasi mungkin masih belum support, kalian perlu sedikit edit di iMovie agar mendapatkan SDR dari Dolby Vision. Jadi lebih baik kalau misalnya jarang, lebih baik dimatikan saja. Lalu untuk masalah PAL, jadi untuk videonya ini sekarang ada versi PAL, ada 25 frame per second. Jadi kalau misalnya show PAL formats, ini di iOS 14.3 ya. Jadi sekarang ada 25 fps seperti yang diberikan di beberapa kamera-kamera yang lain. Jadi kalau misalnya itu kalian bisa nyalakan dengan 25 fps, tapi di sini belum ada 50 fps. Jadi mungkin nanti update selanjutnya akan memberikan 50 fps. Nah, ini terserah kalian mau nyalakan atau matikan. Lanjut untuk masalah LiDAR.
Kalau misalnya iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, ataupun bahkan iPad Pro, kalau kalian mau menggunakan apa sih LiDAR ini bisa apa, kalian masuk saja di App Store lalu cari ini salah satu yang menurutku menarik, Sidescape. Jadi untuk Sidescape ini benar-benar bisa recording, lalu kalian bisa di-record nih dengan LiDAR scanner yang diberikan. Jadi ini merupakan salah satu aplikasi lah jika kalian mau tahu tentang LiDAR scanner. Lanjut untuk masalah home screen. Jadi kalau untuk home screen, ini ada salah satu tips yang menarik. Kalau kalian mau pindahkan aplikasi, kan biasanya kalian pindahkan, contoh seperti ini kan satu-satu ya. Nah, lebih baik langsung banyak. Contoh, jadi kalian hold Instagram, ya. Lalu kalian klik, 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 klik. Langsung kalian masuk page selanjutnya, lepas, langsung kepindah semua. Jadi itu gestures yang baru ada di iOS 14. Ini sangat membantu lah bagi kalian yang suka pindah-pindah page. Lanjut, untuk masalah misalnya kalian download aplikasi di App Store lalu langsung masuk di App Library, nggak mau masuk di home screen, kalian bisa setting itu. Jadi masuk di setting lalu cari home screen. Jadi masuk home screen. Nah, ini langsung saja kalian pilih. Kalau misalnya newly downloaded apps-nya, kalian pilih di App Library only. Jadi setelah kalian download, akan masuknya di sini. Akan masuk di atas untuk masalah recently added. Jadi tidak akan masuk di home screen kalian agar tidak mengganggu home screen kalian. Dan untuk home screen, misalnya kalian mau update, mau hilangkan, sama. Jadi kalian hold di bawah, ini di sini, kalian bisa hold. Misalnya seperti ini. Kalian mau nyalakan, ya pasti jadinya ada 4. Tapi kalau kalian mau hilangkan, tinggal klik lagi, langsung hilangkan centangnya, semuanya dan hilang. Akhirnya cuma 2, itu agar lebih clean, lebih bersih home screen kalian. Untuk masalah add widget juga, tinggal tahan, masuk plus, kalian menyesuaikan widget yang mana, sesuaikan. Contoh aku juga seperti ini, clock untuk tanggal baterai, dan di sini juga kalian bisa setting sama semua, tinggal nulis plus dan kalian hold, tahan, lepas. Seperti itu untuk masalah widget. Bagi kalian yang mau menghias home screen kalian nih, contohnya menggunakan widget Smith ya, salah satunya itu kan masuknya di shortcut. Jadi cari aja shortcut. Nah, kalian masuk di shortcut, kalian tinggal add. Contohnya seperti ini aku sudah add. Nah, ini langsung masuk ke kalender. Sebelumnya, kalau misalnya kalian masuk icon dari shortcut, akan masuk ke shortcut dahulu, lalu baru ke aplikasi tersebut. Nah, sekarang tidak. Misalnya ini ya, contohnya untuk masalah kalender. Aku masuk setting, aku add to home screen. Seperti ini. Nah, ini kan sudah ada dari shortcutnya. Misalnya kalian hias iconnya, misalnya menggunakan widget Smith dan lain-lain, terserah. Nah, ini contoh misalnya aku buka kalender, nanti akan langsung buka kalender, tapi ada tanda di atasnya. Aku ulangi sekali lagi. Jadi, contoh, ini kalender, klik, nanti akan ada, nah, dari shortcut, tapi tidak perlu masuk ke shortcut. Jadi, lebih baguslah tampilannya, tidak buka aplikasi 2 kali. Lanjut untuk masalah control center. Sebenarnya control center sangat penting ya, karena ini bukan hanya sedikit, tapi kalian bisa add bagian-bagian atau aplikasi yang menurut kalian penting. Contoh di sini. Nah, ini ada banyak sekali, ada dark mode, low power mode, bahkan bisa buka kamera. Lalu sekarang di iOS 14 ada Shazam ya. Jadi music recognition, misalnya ada lagu kalian bisa klik. Nah, aku agar lebih clean, jadinya di sini aku untuk kamera aku taruh di control center, jadi tidak aku berikan di home screen. Jadi benar-benar bersih. Kalau misalnya mau tinggal klik masuk ke kamera dari control center. Lalu misalnya ada lagu, aku mau denger lagu apa, tinggal klik di sini, nanti akan buka nih untuk music recognition-nya Shazam. Jadi nanti akan langsung keluar untuk lagu apa yang kalian mau. Baik, lanjut untuk masalah telepon. Untuk telepon di iOS 14 sekarang lebih menarik, karena kan tidak benar-benar menutupi home screen ya. Contoh, misalnya aku ada telepon nih, aku akan di telepon, nanti kan akan keluar drop down di atas. Baik, nah seperti ini misalnya. Nah ini 3 kalian drop ke atas, atau misalnya di sini nih, kan ada telepon. Nah, kalau misalnya ada telepon ini berarti teleponnya masih bisa kalian angkat. Jadi, kalau misalnya kalian klik masih bisa kalian angkat, tenang aja. Jadi, bukan langsung mati. Itu untuk masalah telepon di iOS 14. Lalu, yang selanjutnya adalah untuk masalah default apps. Yang baru ini tidak harus menggunakan Safari. Mungkin di iOS 14 sebelumnya sudah, tapi kurang maksimal. Dan iOS 14.3 setidaknya memberikan update sedikit lah. Jadi, masukkan ke setting. Nah, ini misalnya kalian menggunakan Chrome, kalian harus buka di settingnya Chrome, lalu default browser app-nya kalian ganti ke Chrome. Jadi untuk link apapun misalnya kalian buka, nanti akan langsung masuk ke Chrome, tidak masuk ke Safari. Jadi tergantung dari kalian mau suka yang mana, tapi ini bisa kalian ganti antara Chrome ataupun misalnya email nih. Email kalian mau menggunakan Gmail sebagai default juga bisa. Jadi masuk ke Gmail, nanti default mail app-nya kan ini mail, tinggal diklik di Gmail, nanti apapun semua tentang email akan langsung refer ke Gmail, tidak refer ke mail apps yang ada di Apple kalian.
Di sini aku ingin share sedikit nih untuk masalah home screen yang aku gunakan. Jadi home screen aku simple, tidak mengganti icon-iconnya seperti banyak orang. Jadi untuk aku sendiri, aku hanya suka dengan satu homepage. Lalu di atas aku berikan sedikit banyak untuk control center. Jadi untuk kamera, ada kalkulator di sini, untuk Shazam, untuk center, semuanya aku berikan ada di control center. Jadi tidak ada di home screenku. Home screenku hanya yang umum-umum aja yang sering aku gunakan. Lalu misalnya aku menggunakan aplikasi yang lain, tinggal aku langsung masuk app library, aku langsung search di sini. Jadi di sini semua app aku cari lewat search. Kalau misalnya yang penting-penting aja yang aku taruh di home screen. Jadi home screenku benar-benar hanya satu. Baik, jadi itu semua adalah tips and tricks dari aku. Dan semoga video ini bisa membantu kalian dan memaksimalkan fitur-fitur dan juga setting yang sesuai dengan kalian dengan iPhone 12 series yang kalian miliki. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.